Halo guys, berjumpa kembali di channel Smart Solusi, wadah segala solusi kreatif, cerdas, dan bermanfaat tentunya. Saat ini kita akan mencoba menambahkan informasi tambahan karena ada beberapa yang menanyakan di konten tersebut, Pak, di kami itu nggak ada tusen. Pak, kami itu nggak ada tusen, jadi saya harus membagi dua pompa tersebut di satu sumur bor. Bagaimana caranya? Begitu. Nah, ini tentu menjadi bahan kami untuk menyampaikan solusi-solusinya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara, sehingga nanti bisa benar-benar memanfaatkan satu sumur bor. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Tetapi biasanya tusen yang sering jual di toko-toko bangunan atau di toko-toko seputaran Bapak Ibu Saudara yang menyediakan tusen itu jenis tusen yang bagian bawah. Nah, sebenarnya tusen di bagian bawah ini pun sebetulnya juga bisa digunakan untuk tusen di bagian tengah. Prinsipnya sebetulnya tusen ini kan untuk menahan air agar tidak kembali lagi di posisi semula atau posisi sebelum dihisap gitu. Jadi ada valve-nya gitu, ada pemutusnya, ada penahannya gitu, karena di situ ada pairnya. Sebenarnya bisa diakalin dengan tusen yang di bagian bawah. Seperti apa nanti suatu saat lah kita kupas dengan model yang tusen di bagian bawah ya. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak menemukan tusen yang bagian tengah. Kalau di bagian tengah itu mudah karena tusen itu kan tinggal dimasukkan aja model blok gitu ya, atau sok gitu, tanpa drat. Tapi kalau di bagian bawah berarti nanti ada sedikit modif. Baik Bapak Ibu Saudara, terkait dengan ini untuk tusen dan kendala Bapak Ibu Saudara kalau di lingkungan Bapak Ibu Saudara tidak memiliki tusen untuk menggandeng dua pompa. Gampang sekali, dan bersyukur kita bisa ketemu di Smart Solusi. Mudah-mudahan ini solusi cerdas, solusi smart untuk menjawab permasalahan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tinggal memiliki ini namanya kan stop valve. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan stop valve ini ya. Ini banyak tersedia di toko-toko bangunan atau toko-toko yang menyediakan stop valve di seputar Bapak Ibu Saudara gitu. Nah, bagaimana nanti fungsinya stop valve ini dengan cek valve gitu. Jadi kalau di stop valve ini nanti akan menggantikan tusen atau cek valve. Bapak Ibu Saudara tentu sangat bisa menghemat biayanya. Ini biasanya dijual di toko-toko paling 10.000 ya kan, 10.000. Harga 10.000 sangat terjangkau dibanding dengan Bapak Ibu Saudara harus menggali sumur bor baru gitu kan, sumur bor baru. Nah, sumur bor baru bisa kebayang itu biayanya bisa 4,5 juta, mungkin 5 juta untuk menggali sumur bor. Dan ada dua kemungkinan juga, setelah kita gali dapatkah air yang kita gali gitu. Nah, ternyata kalau memang di tempat Bapak Ibu langka sumber air, agak susah juga memperoleh air di seputar Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan-jangan di seputar Bapak Ibu airnya juga kualitasnya kurang bagus gitu. Jadi air yang Bapak Ibu peroleh itu juga kurang layak atau kurang bagus sesuai dengan kenyamanan di Bapak Ibu Saudara. Jadi saya lebih menyarankan kalau memang ada sumber air yang bisa digunakan bareng di situ, sumur bornya sudah layak, kapasitasnya tercukupin, kita gandeng saja dengan satu sumur bor menggunakan dua pompa gitu kan. Nah, bagaimana Pak? Sementara di sumur bor kami itu sudah ditanam pipa hisapnya, sudah dicor, tinggal muncul satu aja, nggak ada masalah. Itu di konten sebelumnya ya, di konten sebelumnya Bapak Ibu Saudara sudah
pas bagaimana menggandeng atau menyedot satu sumur bor menggunakan 2 pompa gitu kan. Nah sekarang ini permasalahannya kan yang di konten sebelumnya Bapak Ibu Saudara menyaksikan itu menggunakan tusen atau cek valve gitu kan. Nah, sementara ada keluhan katanya Pak susah mencari tusen atau cek valve gitu. Walaupun sebetulnya ini bisa dicari dengan online, kita order online itu paling harga cuma 6.000 gitu kan. 6.000 paling sesuai dengan jenisnya atau jarak Bapak Ibu Saudara, lokasi ongkir dan seterusnya. Tapi itu bisa menjadi solusi kalau tidak tersedia, paling kita bisa belinya pakai online gitu. Tapi apabila tidak ada juga, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan ini saja, ya kan? Ini saja, ini murah, ini 10.000 dan tersedia di tempat Bapak Ibu sekalian gitu, 10.000. Bagaimana nanti cara pasangnya bisa kita simulasikan ya, simulasikan itu di lokasi pompa kita, nanti kita aturkan di situ. Jadi prinsipnya Bapak Ibu Saudara memasang. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ini stop valve, ya stop kran. Itu posisi setelah percabangan ya. Setelah percabangan lebih baik mendekatin ke percabangan aja, memposisikan ini gitu ya. Kenapa? Karena nanti biar stok air yang tersedia di ini pipa hisap setelah stop valve ke pompa itu masih panjang, jadi mengurangi risiko memancing pompa Bapak Ibu Saudara gitu. Nah, kalau masangnya ini terlalu dekat dengan posisi pompa, nanti stok airnya yang dipompa itu sedikit, jadi nanti ada potensi risiko untuk memancing air gitu ya. Siapa tahu nanti kalau ada kendala. Ini cuma antisipasi saja, artinya lebih baik kalau saya Smart Channel menyarankan ini memasangnya di dekat percabangan yang Bapak Ibu sudah nanti buat gitu ya. Itu jadi cuma 10.000 dapat menghemat 4,5 juta, dapat menghemat 5 juta untuk menggali sumur bor. Bagaimana caranya kita simak di lapangan yuk. Ini adalah lubang sumur yang nanti rencana akan kita pasang stop valve untuk pembagi penghisap 2 pompa. Jadi nanti di sini akan terbagi 2 pompa ya. Kemudian jangan lupa kita lakukan pembagian dulu dengan pemasangan T. Setelah pemasangan T, pastikan kita memasang stop valve. Posisi stop valve itu diletakkan di dekat dengan cabang T, dengan maksud bahwa dengan kita memasang stop valve yang di dekat cabang T, maka nantinya harapannya ketersediaan air yang mendekati di pipa hisapnya pompa itu masih cukup tersedia, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian itu akan menyalakan pompa, maka di pipa hisap yang berdekatan dengan posisi pompa itu masih cukup tersedia, sehingga akan memudahkan, juga akan mempercepat proses penghisapan air dari sumur bor yang kita peroleh dari satu lubang tersebut. Jangan lupa kalau saat pemasangan itu kita pastikan semua erat, tidak ada kebocoran, karena di posisi pipa hisap ini adalah kunci kita agar air itu tetap kondisi vakum, jadi tidak ada udara masuk, sehingga
kalau tidak ada udara masuk, maka proses penghisapan tersebut juga akan lebih gampang, lebih mudah, dan akan keberhasilannya juga akan tinggi. Demikian juga kalau tidak ada kebocoran, nanti saat pompa itu nyala di satunya, maka tidak ada kebocoran di pipa hisap di satunya, juga itu akan memperlancar pompa yang lainnya begitu. Selain juga untuk kelancaran pompa yang pertama atau yang Bapak Ibu miliki satunya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita lanjut untuk pemasangan pipa hisap. Jadi pemasangan pipa hisap ini saya lagi mohon tetap dipastikan itu kondisi erat ya, tidak ada kebocoran saat dilakukan penghisapan pompa nanti. Jadi harus erat, dan pastikan kalau Bapak Ibu Saudara menggunakan lem ya, lemnya betul di situ sudah memutar di pipa yang Bapak eratkan. Kalau memang belum yakin bahwa pipa yang Bapak Ibu lakukan pengeleman tadi itu belum yakin kalau itu erat atau belum sesuai dengan kevakuman, maka bisa dilakukan penguatan kembali dengan melakukan pengeleman ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian untuk pemasangan stop valve, sekali lagi untuk pemasangan stop valve itu posisinya berdekatan dengan cabang T di arah yang mendekati pompa. Jadi lebih mendekati ke cabang ya, ke T-nya. Sedangkan yang mendekati pompa itu lebih baik itu dilakukan agak longgar gitu. Artinya biar nanti saat Bapak Ibu menutup keran tersebut, maka masih tersedia air yang cukup untuk pompa tersebut melakukan proses penghisapan. Ya. Seperti ini pemasangan T-nya ya, itu mendekati dengan pipa hisap ya, pastikan itu berdekatan dengan pipa hisap. Kemudian proses penghisapan itu akan lanjut ke pipa pompa ya, di situ akan mengurangi kevakuman. Kemudian kita lakukan pemasangan pipa outlet sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk ukuran pipanya, dan nanti setelah outlet terpasang itu kita set dahulu atau kita uji coba dahulu untuk memastikan bahwa air itu benar bisa normal dilakukan untuk proses pemompaan oleh pompa yang kita tambahkan. Coba kita lakukan pengetesan ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita saksikan di video berikut ini. Ya, ini berhasil ya, kita lihat. Nah, mengalirnya deras untuk pipa yang kita connecting, pompa yang baru. Airnya juga jernih. Airnya juga jernih. Seperti ini. Ini penyambungannya. T-nya. Jadi masangnya di sini, T ini lebih baik mendekati ke sumber pipa ini ya.